Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Presiden melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden hari ini Rabu 21 Juni 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Setelah 3 tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa smelter merupakan pijakan fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di masa mendatang. Presiden berharap pergantian kepemimpinan di tahun 2024 akan menjadi penentu nasib proyek investasi jangka panjang di Indonesia. Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hilirisasi industri untuk sebuah sumber daya alam. Tak hanya untuk sektor pertambangan, tapi juga kehutanan hingga kelautan. Dari sisi sumber daya alam pengolahan mineral atau smelter, Presiden menyatakan bahwa smelter merupakan pijakan fondasi bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di masa mendatang. Dengan keberadaan sejumlah pabrik smelter di tanah air akan menambah daya saing yang dimiliki Indonesia dan mengubah ketergantungan ekonomi dari sektor konsumsi ke sektor produksi. Smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumbuh pada konsumsi, bertumbuh sekarang kepada produksi. Pembangunan smelter nikel ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor biji nikel dan mendorong hilirisasi industri. Penghentian ekspor bahan mentah mendorong industri dan hilirisasi industri dalam negeri dapat berkembang dengan sangat cepat. Presiden juga mendorong hasil produksi dari pabrik smelter tersebut agar diintegrasikan dengan hasil komoditas tambang lainnya yang tersebar di berbagai daerah di tanah air. Yang harus diintegrasikan dengan nikel yang ada di Sulawesi, dengan boksit yang ada di Bintan dan Kalimantan Barat, dengan tin yang ada di Bangka Belitung, dengan tadi diserap oleh copper foil sini sehingga terintegrasi menjadi EV baterai, lithium baterai yang itu akan diintegrasikan lagi menjadi kendaraan listrik. Presiden pun berharap proyek pembangunan hilirisasi industri di Indonesia dapat dilanjutkan oleh kepemimpinan nasional selanjutnya, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang berlipat ganda bagi negara serta membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Tetapi apabila kepemimpinan nasional kita mengerti secara detail mengenai kegunaan manfaat industrial downstreaming, hilirisasi industri itu seperti apa, turunannya ini baru 1 turunan, 2 turunan, nanti kalau bisa sampai ratusan turunan beranak pinak menjadi ribuan turunan, itu yang akan melompatkan kita menjadi negara maju.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pabrik foil tembaga dapat beroperasi secara komersial pada Mei 2024. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menilai integrasi hilirisasi industri harus dilakukan jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Sebagai upaya menciptakan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di tanah air, pemerintah terus mendukung pengembangan salah satu komponen penting dalam ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, yakni tembaga. Pembangunan pabrik pengolahan tembaga menjadi sangat penting, pasalnya material itu tersimpan di Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menargetkan pihak foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia di kawasan industri GP Gresik, Jawa Timur dapat beroperasi secara komersial pada Mei 2024. Adapun proyek yang menelan investasi senilai 860 juta US dollar dengan kapasitas 100.000 ton, di mana bahan baku foil tembaga ini diproduksi dari bahan baku kotada tembaga dari smelter PT Freeport Indonesia. Luhut menyebut bahwa pembangunan hingga operasi komersial pabrik foil tembaga ini akan menjadi proyek tercepat pembangunan foil tembaga di dunia. Hal itu lantaran dari hari ini dilakukan groundbreaking hingga pengoperasian komersial hanya memerlukan waktu sekitar 12 bulan. Dari groundbreaking sampai commercial operation, proyek foil tembaga ini diselesaikan kurang dari 12 bulan. Hal ini akan menjadi rekor tercepat pembangunan proyek foil tembaga di dunia, sekaligus menunjukkan reputasi investasi Indonesia. Oleh karena itu, kami dari beberapa pembantu Bapak semua dan juga daerah akan memberikan dukungan penuh dalam hal ini, percepatan perizinan, pemberian insentif seperti master lease, dan tax holiday tidak boleh yang terlambat. Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa integrasi industri harus dilakukan jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Tidak hanya membawa nilai tambah secara ekonomi, tapi kesempatan kerja di dalam negeri juga akan bertambah. Inilah yang akan menghantarkan negara kita Indonesia dari negara berkembang bisa menuju ke negara maju dalam 10-15 tahun yang akan datang. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan peluncuran satelit Republik Indonesia atau Satria 1 akan mempermudah konektivitas di seluruh Indonesia. Wapres optimis Satria 1 bisa membawa faedah bagi pembangunan bangsa Indonesia. Indonesia sukses meluncurkan satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat pada Senin 19 Juni 2023. Satelit yang dibangun oleh PT Satelit Nusantara 3 dan dirakit oleh Thales Alenia Space di Prancis ini diproyeksi mampu meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, dan terluar. Satelit ini rencananya akan memfasilitasi layanan internet di 50.000 titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Terkait hal ini, Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan Satria 1 ditujukan untuk mendukung kedaulatan bangsa melalui konektivitas digital. Serta secara khusus juga akan memperkuat transformasi pelayanan publik melalui MPP digital. Wapres pun optimistis Satria 1 bisa membawa faedah bagi pembangunan bangsa Indonesia. Maka khusus untuk pelayanan publik tentu ini akan memudahkan. Karena daerah-daerah pelayanan publik itu kan ini bukan internet ini bukan hanya soal pemerintahan, tapi juga soal pendidikan, soal juga ekonomi, ya, yang lain-lain. Karena itu manfaatnya tentu akan membawa banyak hal yang perbaikan-perbaikan di dalam rangka pembangunan nasional secara menyeluruh. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.